kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta. Kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta adalah kedurhakaan iblis. Di mana letak durhakanya? Salah memposisikan antara yang rasional dan yang ritual. Perintah sujud adalah kategorinya ritual. Dalam konteks ritual atau bahasa agamanya ta'abudi, itu tidak boleh intervensi akal. Ketika diintervensi, itu sebuah kedurhakaan. Demikian kasus awalnya yang dipaparkan oleh Imam Syahrastani. Suruh sujud, terus dia mempertanyakan kenapa. Singkatnya, setelah iblis tak mau sujud, sementara malaikat sujud taat, tidak berhenti sampai di situ. Ada perdebatan luar biasa hebat. Iblis mengajukan 7 pertanyaan. Tak bisa dijawab oleh malaikat. Kemudian Allah membantu memberi jawaban. Apa di antara jawaban yang perlu kita catat? Kata malaikat kepada iblis atas perintah Allah, wahai iblis, gitu seolah-olah, benar engkau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Dia maha mampu, maha kuasa. Segala macam perbuatannya atas dasar kekuasaannya aku percaya itu. Tetapi aku mengajukan 7 pertanyaan. Maka 7 pertanyaan itu mewakili kedurhakaan. Karena pertanyaan basicnya akal. Padahal objek yang jadi sasaran pertanyaan bukan medan akal. 7 kedurhakaan itu melahirkan kedurhakaan. Lalu kedurhakaan dimaksud yang paling akar dibahasakan oleh Imam Syahrastani sebagai bid'ah. Bahkan sebagai kesesatan. Nah, dia melokalisir seluruh kesesatan yang ada, termasuk yang terakhir di Banten ya, ada aliran hakekok gitu ya, mungkin dari hakikat, mandi bersama laki perempuan, berhubungan badan luar biasa, itu aliran, itu contoh konkret kedurhakaan, ya, penyimpangan. Akarnya adalah kedurhakaan iblis. Karena medan ritual ta'abudi diakal-akalin gitu. Bahkan coba ketika terbayang informasi bahwa orang-orang jahiliyah juga haji. Mereka juga tawaf. Tawafnya tapi telanjang. Ya atau tidak? Nah, itu akarnya adalah kedurhakaannya. Ketika merasionalisasikan atau mensikapi hal-hal yang ta'abudi dengan rasio. Nah, alhamdulillah kita sudah dengarkan itu semua. Maka pada pagi hari ini yaitu lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Jamal ya? Ya. Enggak ada di tempat saya Ustaz ini. Lanjutkan. Fa inna man qala. Sesungguhnya orang yang berkata, siapa saja? Inna ma yahsunu minhu ma yahsunu minna. Sesungguhnya yang baik minhu darinya, dari man orang itu, adalah baik buat kita semua. Paham maksudnya? Jadi kebaikan standarnya akal, itu maksudnya. Menurut akal rok mini itu baik, ya baik. Itu kurang lebih. Wayak bahu minhu mayak bahu minna. Dan yang jelek menurutnya, menurut orang itu, maka jelek juga buat kita. Ketika cara berpikir berkiblat kepada barat umpamanya, dan itu didoktrin bahwa itu terbaik langsung atau tidak langsung, lalu kita ikut, nah itu masuk kategori orang yang berkata apa yang baik
buat dia, baik buat semua. Apalagi yang diperas pikiran di balik itu, yaitu baik buruk itu menurut akal. Gitu. Kalau begitu, faqad syabbahal khaliqa bil khalqi. Berarti dia menyerupakan khalik dengan makhluk. Ya, tinggi. Menyerupakan khalik dengan makhluk. Bahkan lebih ekstrim lagi, khalik ngikutin makhluk. Ya. Waman qala, siapa yang berkata, Yusuful bari ta'ala bima yusufu bihil khalqu. Yusufu artinya disifati. Al-bari ta'ala, Allah ta'ala. Dengan sesuatu yang disifati dengannya makhluk. Paham? Boleh saya sederhanakan. Siapa yang berkata bahwa Allah memiliki sifat-sifat makhluk, gitu namanya. Au yusuful khalqu bima yusufu bihil bari ta'ala, atau sebaliknya. Makhluk memiliki sifat-sifat khalik. Kenapa? Faqad i'tazala 'anil haq. Sungguh dia telah meninggalkan kebenaran. Dakwah ya. Pokoknya ada aliran-aliran yang kemudian terkonfirmasi sebagai sesat. Ali itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Gitu. Kan ekstrim sekali. Nah, itu namanya menyerupakan makhluk dengan kholik. Pada saat yang sama menyerupakan kholik dengan makhluk. Wa sinhu. Dalam kurung saya tambahkan itu setelah aslu. Basic artinya. Al-qadariyati. Basic. Ajaran aliran namanya qadariyah. Adalah tolabul illah fi kulli syai'. Mencari illah sebab pada segala sesuatu. Persis kayak iblis. Iblis disuruh sujud. Terus cari apa sebabnya? Saya disuruh sujud. Tuh, terus gitu. Nah, demikian yang terkait dengan aliran namanya Qadariyah. Qadariyah itu dibangun oleh seorang yang bernama Jaham. Ya. Jaham bin apa begitu saya lupa. Basic ajarannya adalah tolabul illah. Mencari sebab. Maka dalam konteks kekinian, kenapa sih harus puasa? Apalagi puasa bikin orang lemes. Lemes itu kan mengurangi produktivitas. Coba bandingkan dengan yang gagah. Dia energik. Tuh kan itu namanya tolabul illah. Iblis juga sama. Ngapa sih? Kan saya udah taat sama Allah. Udah sujud. Kok disuruh sujud lagi sih sama Adam? Tuh substansinya begitu. Kenapa sih harus sholat? Itu tetangga yang nggak pernah sholat. Gak ada masalah. Orangnya sopan, santun, dermawan. Terus gitu. Oke. Wa zalika wa zaka min sin khil'ainil awal. Itu adalah merupakan sinhi di sini jadinya model asal al-la'inil awal. La'in artinya mal'un, yang terlaknat pertama. Siapa maksudnya? Iblis. Tuh kayak begitu iblis.
Kenapa begitu? Talabal illah fil khalqi awalan. Sebab dia mencari sebab, menanyakan sebab dalam penciptaan. Apa itu realnya? Kenapa saya diciptakan duluan? Adam belakangan. Coba, kalau saya duluan, saya belakangan, Adam duluan. Tuh, pasti dia yang disuruh sujud. Persis kayak begitu nggak? Banyak banget. Apalagi sekarang zamannya disebut zaman fitnah. Tuh otak muter-muter cari alasan. Akhirnya rakyat bingung. Iya. Di samping mencari, menanyakan kenapa diciptakan duluan, wal hikmah. Tuh pertanyaannya yang 7 kemarin selalu menanya, kenapa? Limaza. Hikmah fit taklif sanian. Hikmah dibalik kewajiban untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, apa hikmahnya? Tuh nanya nggak? Hikmah. Wal faedah, apa faedahnya? Fit taklifis sujud, sujud kepada Adam alaihissalam. Yang ketiga. Jadi saya formulasikan pertanyaan yang dikemukakan oleh iblis kepada malaikat secara substansial. Pertama, apa sebabnya? Atau kenapa saya diciptakan duluan? Yang kedua, apa hikmahnya di balik tugas beban saya disuruh sujud? Apa hikmahnya itu? Kalau rincinya kemarin, kalau saya sujud kan nggak menambah ketuhanan Allah. Kalau saya langgar juga nggak mengurangi ketuhanan Allah. Ada yang begitu nggak di kehidupan ini? Banyak. Tuh, udah jangan ragu-ragu. Kita udah diinformasikan kenapa begitu, dari mana basicnya. Bukan cuma dia saja yang begitu, lalu dia menebarkan. Ngapain harus pakai jilbab? Dan seterusnya. Di Adam alaihi salam. Kenapa? Terus kemudian saya, apa faedahnya? Saya sujud kepada Adam. Tuh. Jadi mulai tergambar, kita berpikir jangan ngurusin pekerjaan Allah, gitu kurang lebih. Kita berpikir terus bertanya. Objek pertanyaannya medan pekerjaan Allah. Sehingga dalam dialog kemarin juga sudah disampaikan. Seolah Allah berkata, jangan tanya aku. Kenapa begini, begitu, begini, begitu. Justru kamu nanti yang aku tanya. Gitu seolah-olah. Benar juga. Pada persoalan-persoalan tabu dia ngomong gitu. Jangan tanya, ngapa harus puasa? Ngapa sehari penuh, setengah hari kek, habis itu puasa lagi? Tuh, itu bukan hal remeh. Wa anhu nasya'a mazhabul khawarij. Dan dari iblis, dari kedurhakaan, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka muncul aliran khawarij. Sudah kebayang aliran khawarij? Pasukan Ali berhadapan dengan pasukan Muawiyah. Kenapa mereka berhadapan? Muawiyah, gubernur di Mesir yang udah kuat, senjatanya kuat. Sementara pusat dalam posisi lemah. Posisi lemah. Karena banyak provinsi-provinsi yang memerdekakan diri. Karena lemahnya khalifah pada waktu itu. Akhirnya Utsman terbunuh. Maka Ali naik. Ali memerintahkan seluruh rakyat untuk baiat. Nah, si Muawiyah nggak mau baiat. Kenapa nggak mau? Dia kan saudara sama Utsman.
Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Apa alasannya? Itu dulu pembunuhnya dicari dan harus dikisos. Kalau udah dikisos, baru aku baiat. Tuh bentuk pembangkangan karena udah kuat. Itu kacamata politiknya. Apa kata Ali? Enggak, kamu baiat dulu. Soal kisos nanti aku urusin. Tuh gitu. Akhirnya bersikeras pada pendapatnya, kemudian terjadi perang. Perang pasukan Ali sama pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah terdesak. Terdesak, hampir kalah. Akhirnya mereka di atas kudanya menusuk di atas tombaknya itu ditancapkan Quran. Ada bendera putih, terus berlari-lari kuda itu dipaham oleh pasukan Ali. Oh, maksudnya minta damai. Kata Ali, lanjut. Pengikutnya ada yang bilang lanjut, ada yang bilang stop. Yang bilang stop, Ali, mereka itu mengangkat Al-Quran, mau mengajak berhukum kepada Al-Quran. Kenapa engkau tolak? Satu bilang, lanjut, itu taktik, itu siasat. Akhirnya pecah golongan Ali menjadi 3. Pertama ikut Ali, yang kemudian disebut sebagai Syi'atu Ali. Syiah dimaksud bukan aliran Syiah ya, pengikut. Syiah itu artinya pengikut. Pengikut Ali. Yang kedua, yang menentang, nggak mau ikut. Dan yang ketiga, bukan cuma nggak mau ngikut, menganggap salah Ali, menganggap salah Muawiyah. Semuanya salah. Nah itu dia yang keluar dari barisan Ali. Karena keluar, maka bahasanya khoroja, kaum Khawarij. Akhirnya yang kemudian terjadi arbitres, ya, kesepakatan, dihukumkan oleh kelompok ini sebagai kafir, harus dibunuh. Ada terlibat beberapa orang sebagai juru bicara pihak Muawiyah, yaitu Amr bin As, juru bicara dari pihak Ali dalam arbitres itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat besar Nabi, dan kemudian Ali-nya, kemudian Muawiyahnya juga harus dibunuh dengan alasan ayat Al-Quran, mereka semuanya nggak berhukum kepada Al-Quran. Karena nggak berhukum kepada Al-Quran, mereka kafir, mereka zalim dan harus dibunuh. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Faulaika humul kafirun. Faulaika humul fasiqun. Tuh. Apa itu? Yakni karena diawali dengan bertanya, kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Yang benar adalah menurut aku. Gitu. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan aliran ekstrim yang disebut Khawarij. Sampai sekarang masih ada nggak? Ada. Walaupun kemudian diberi label sempalan, yaitu mereka yang keras, tak menerima pandangan orang lain. Iya. Khawarij. Wa anhu nasya'a mazhabul Khawarij. Maka dari situ muncul aliran Khawarij. Kenapa? Sebab la farqa baina qaulihim. Nih semboyan mereka. Sebab mereka bersemboyan la hukma illa lillah. Enggak ada hukum yang bisa ditegakkan kecuali hukum Allah. Ya tidak, hukum Allah harus tegakkan. Itu dia. Wala nahkumur rijal. Kita nggak bisa berstandar hukum kepada orang, kepada manusia. Itu kata-kata mereka. Saya ulangi, la hukma illa lillah wala nahkumur rijal. Tidak ada hukum yang bisa dijadikan pegangan kecuali hukum Allah, dan kita tidak boleh berhukum kepada manusia.
itu menjadi sama dan sebangun dengan kata-katanya. Kata-kata siapa? Kata-kata iblis. La asjudu illalak. Aku tidak mau sujud kecuali hanya kepada engkau. Tuh, itu yang kemudian disimpulkan, wah, iblis tauhidnya lebih murni. Maka dia lebih pertama masuk surga. Dalam tanda petik dulu pernah dimunculkan di era 70-an. Ini dia yang kemudian bukunya disebut sebagai buku pinter. Allahu a'lam bishawab. Coba rasa-rasa, sama kan? Iblis berkata, la asjudu illallah. Sementara Khawarij berkata, la hukma illa lillah. Itu memang benar prinsip mereka. Di mana buku-buku terkait teologi berkaitan dengan Khawarij, itu prinsip mereka. Wala nahkumur rijal. Kita enggak berhukum kepada manusia. Tidak menjadikan manusia sebagai berhukum. Iya. Ya, langsung atau tidak langsung, titisannya masih sempat kita jumpai. Apalagi kata iblis yang dianggap serupa dengan kata-kata itu, asjudu li basyarin khalaqtahu min solsol min hama'im masnun. Kata-kata iblis direkam dalam Al-Quran. Apakah aku harus sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat, ya, sol min hama, lumpur, masnun, yang kotor gitu kurang lebih. Wabil jumlah, kesimpulannya, kila torofai qasdil umur zamim. Kedua, torofai ujung persoalan, zamim tercela. Maksudnya begini, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang terlalu kanan juga nggak bagus, terlalu kiri apalagi nggak bagus. Dua-duanya zamim, tercela. Iya, coba slide berikutnya kita sudahi. Nah ini, fal mu'tazilatu, aliran Mu'tazilah, basicnya adalah Qadariyah. Qadariyah lahir Mu'tazilah, yang disebut dengan aliran rasional. Ghalau fit tauhid. Ghalau artinya berlebihan dalam tauhid. Biza'mihim, sesuai dengan ajaran mereka. Ajaran mereka itu Mu'tazilah ada 5 prinsip. Yang pertama tauhid. Udah kebayang itu. Ajaran tauhid. Kita juga tauhid. Tauhid dalam pandangan Mu'tazilah benar-benar esa, maka Allah tidak punya sifat. Yang ada zat. Sebab kalau dia punya sifat, itu nempel di zat. Tembok itu zat. Putih itu sifat. Dua hal yang berbeda. Nah itu nggak mungkin bagi Allah. Itu yang dimaksud tauhid. Ya, benar-benar satu. Nggak punya sifat. Oke. Kalau diterima juga Allah punya sifat. Apalagi 99. Rahman, nempel di zatnya. Rahim, nempel. Ghafur, Syakur, Muntakim, Aziz, dan seterusnya nempel ada 99. Pertanyaan berikutnya yang diajukan. Allah qadim. Sifatnya qadim apa baru? Kalau mau dibilang qadim, salah. Mau dibilang baru, apalagi. Kalau dibilang baru sifatnya, berarti Allah pernah mengalami tidak punya sifat. So, kalau baru.
baru datang. Seperti halnya sifat-sifat pada manusia. Kalau mau dibilang kodim, berarti ada 99, ada 100 yang kodim. Apa enggak musyrik? Tuh gitu. Itu ajaran tauhid. Oleh karena itu jangan terima Allah punya sifat. Pasti kodim, berarti banyak kodim. Kodim cuma Tuhan, berarti banyak Tuhan. Apa enggak musyrik? Itu dia prinsip ajarannya. Lalu dijawab oleh Sunni, tidak mesti sifatnya kodim lalu banyak yang kodim. Dia tetap satu. Pokoknya si A nih logikanya. Kalau di kantor dia presiden, itu kan sifat muncul baru, bukan zat. Kalau di rumah ibu rumah tangga, laki-laki bapak rumah tangga. Kalau masuk sekolah dia guru. Kalau ke sawah dia petani. Dan kan banyak itu sifat. Nggak menunjukkan bahwa dia itu banyak, dia tetap satu. Itu kurang lebih. Bermainlah logika. Karena ilmu kalam namanya aja kalam, ilmu ngomong. Ilmu ngomong basicnya logika. Itulah ilmu tauhid. Ya, kita teruskan. Akhirnya menarik lagi, loh kalau Allah itu cuma zat nggak punya sifat, dia alim, ilmunya pakai apa? Si Mu'tazilah jawab, Allahu alim, ilmuhu zatuhu. Allahu rahman, rahmatuhu zatuhu. Itu tauhid. Tauhidnya Mu'tazilah. Nah ini, hatta wasalu ila ta'til. Sehingga sampai pemikiran mereka kepada ta'til. Ta'til artinya, ya ini diteruskan, binafis sifat, yaitu menafikan sifat. Allah tidak punya sifat. Ta'til itu meniadakan, nganggur. Dari kata utlah libur. Libur kerja apa enggak? Enggak. Oke, saya ulangi. Fal mu'tazilatu ghalau fit tauhid. Kelompok Mu'tazilah berlebihan dalam tauhid. Sehingga sampai kepada menafikan sifat, meniadakan sifat. Lalu yang kedua wal musyabbihah. Ini akibat dari kedurhakaan iblis. Lalu meresap ke pikiran manusia gitu kurang lebih. Sehingga ada kelompok namanya Mu'tazilah. Ada namanya musyabbihah. Qassaru nih musyabbihah, mengkerdilkan Allah. Hatta wasafu al-khaliqa, sehingga mereka mensifati makhluk khaliq bisifatil adsam, dengan sifat-sifat manusia berbadan. Pokoknya Allah punya tangan, punya. Nah itu kan mengkerdilkan Allah. Allah punya mata, punya. Itu Allah punya kursi. Allah punya singgasana, ars. Allah punya apa lagi, wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu punya wajah. Benar punya. Itu. Bahkan kalau didalami aliran begini menjijikkan sekali. Allah punya betis. Allah bisa dirangkul. Iya, dan sebagainya. Berikutnya warrafid. Nah, ini Syiah. Aliran Syiah yang ekstrim. Bagaimana itu mereka? Ghalau fin nubuwah wal imamah. Mereka berlebihan dalam soal kenabian dan imam. Sehingga mereka berani menuduh Jibril salah kirim wahyu harusnya kepada Ali. Kirim pada Muhammad. Karena mungkin waktu itu belum ada Google Map, jadinya keliru gitu kurang. Itu berlebihan, Rafid. Demikian juga imam. Imamah pemimpin, hanya ahlul bait saja.
Hatta wasalu ilal hulul. Bukan cuma begitu, sampai-sampai mereka kepada pemikiran al-hulul. Udah paham hulul itu? Hulul dari hal lah. Kalau belajar nahu, fi mahalli. Nah, itu menempati. Apa maknanya? Allah mengambil tempat pada manusia-manusia tertentu. Dalam konteks Rafidhah, Syiar Rafidhah, nah itu Allah mengambil tempat pada tubuh Ali. Tuh. Emang kelihatan nggak ada bedanya antara konsep itu dengan bahwa Allah mengambil tempat pada Isa. Ya atau tidak? Sama apa beda itu? Sama. Iya. Apalagi dulu di dunia politik sekarang orangnya masih ada. Dalam jejak digitalnya juga masih terlihat omongannya. Bahwa si A itu adalah tangan Tuhan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Wal khawarij, sementara kelompok khawarij qasaru, mereka juga mengkerdilkan Tuhan hatta nafau tahkimar rijal, sehingga mereka menafikan tahkim, keputusan hukum yang menjadikan rajul sebagai hakim, menjadikan manusia sebagai hakim. Paham itu? Al-Quran itu sifatnya global, nggak rinci. Maka rincian diserahkan kepada manusia. Manusia yang otoritas, tentunya punya otoritas. Dia memberikan keputusan hukum bersandar kepada Al-Quran. Itu juga sejatinya harus dijadikan pegangan. Tapi Khawarij mengkerdilkan, nggak bisa. Saya berilustrasi. Di Al-Quran ada larangan pacaran apa enggak? Ada. Yang larang zina. Maka kemudian penguasa, yaitu rijal, ulama, atau yang punya otoritas, memberikan keputusan hukum. Lah itu kan sejalan dengan Al-Quran. Pacaran haram. Gitu kurang lebih. Di Al-Quran ada ganja enggak? Ada sabu-sabu apa enggak? Enggak. Ada. Maka kemudian ulama memutuskan itu sama haram dengan khomer. Tentu dengan metodologi. Ada metodologinya namanya qiyas. Terus itu disepakati namanya ijma. Yang ada khomer. Khomer itu peresan anggur atau nabiz, korma, yang sudah memiliki sifat tertentu sehingga masuk kategori haram. Khomer yang ada itu namanya mansus, ada teksnya. Tapi kalau umpamanya apa itu air tape namanya? Bu Tati ini kena. Yang terbuat dari tape apa namanya? Tuak. Ah? Ragu. Tuak. Bukan Ustaz. Brem bukan. Itu tuh. Brem. Urina ya? Brem ya? Brem. Brem bukan berem. Brem Bali. Brem Merah. Umpamanya kan nggak ada di Al-Quran. Khomer itu perasan anggur. Titik. Kalau perasan sawo ada nggak? Nggak ada. Apalagi iya tadi air tape itu. Kemudian dari apalagi tebu. Nggak ada. Tapi kemudian ketika memiliki sifat, nah, itu dianalogikan. Analogi namanya kias. Terus diputuskan. Substansinya sama-sama apa? Memabukkan. Itu kan nggak ada di Al-Qurannya. Kalau nggak ada di Al-Quran, keputusan siapa? Keputusan rijal namanya. Tokoh penguasa. Sejatinya penguasa. Ini nggak diterima. Nah itu juga bagian qasaru, mengkerdilkan. Oke, kita teruskan dulu. Wa anta taro,
engkau melihat iza nazarta, apabila engkau perhatikan, anna hadhihi syubuhat, bahwa kedurhakaan ini kulluha nasyi'ah, semuanya berpulang atau muncul min syubuhatil ainil awal, muncul dari kedurhakaan pertama, terlaknat pertama. Watil kafil awal masdaruha, itu dia sumbernya, seperti dalam judul muqaddimah ini. Wahadhihi fil akhirah, dan demikianlah berikutnya, bukan akhirnya, berikutnya, muzhiruha, tentang siapa yang memperlebar, memperluas, mempopulerkan, tuh, mengikuti, yaitu aliran-aliran yang ada itu. Akhirnya sampai nggak usah jauh-jauh dari aliran klasik ya, umpamanya di NU, sekarang ada namanya garis lurus, ada NU garis bengkok, gitulah kurang. Semuanya muncul dari kedurhakaan pertama, yaitu ketika mengedepankan rasio ketimbang teks. Ya. Wa ilaihi asyarat tanzil fi qaulihi ta'ala, itu dia yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam firman-Nya yang berbunyi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Saya dulu ya, ambil pindah tempat, itu ada yang tak-tok itu di sebelah. Ya, teruskan. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang menjadi pelajaran penting bagi kita? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Dalam konteks ini insya Allah sudah terbayang apa yang dimaksud jangan mengikuti. Itu cara berpikir. Khutuwat, cara berpikir setan. Apa substansinya cara berpikir? Bagaimana menentang perintah. Dikemas dengan rasio yang seolah-olah ilmiah. Ngapain umroh? Tuh kan? Ngapain haji? Haji apa itu konspirasi Arab supaya dapat untung. Luar biasa. Daripada umroh mendingan ziarah kubur dan seterusnya dan seterusnya. Tuh, nggak sadar wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti. Khutuwat jamak dari khutwah, khutwah langkah. Sebab setan itu ketika menggoda luar biasa. Dari satu sisi nggak bisa, dia pindah ke sisi lain. Sisi lain nggak bisa, dia cari semua, maka banyak langkahnya. Sehingga Allah menyebutnya dengan bentuk jamak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Emang kenapa muncul pertanyaan kalau belajar balaghah ini? Nah, ini pasal namanya. Nggak ada pakai waw. Karena sebagai ketika bertanya, kenapa emang nggak boleh ngikut langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu setan bagi kamu musuh yang amat nyata. Nah, kalau kajian balaghah, statement bahwa setan itu musuh ada makna lain. Dia harus dipahami. Bahasa gampangnya itu musuh
harus dikenali. Sebab logikanya mana mungkin bisa nembak musuh kalau nggak kenal. Bisa-bisa teman sendiri ditembak. Apalagi musuh setan, setan dalam artian bukan fisik, tapi yang non fisik. Sama, pecinya sama hitam. Pakai sorban, pakai koko. Oh, apalagi kalau lagi pilkada. Nggak taunya paling nggak suka sama Islam. Itu kurang lebih. Masih ada Pak Jamal berikutnya. Kayaknya masih ada nih. Satu lagi ya. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Wasabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla firqatin dhallah min hadhil ummah bi ummatin dhalatin minal umamis salifah. Maka Nabi menyerupakan setiap kelompok sesat dalam umat ini, yaitu umat yang sesat yang terjadi pada zaman dahulu. Faqala, ini hadis Nabi jarang ditemukan. Apa kata dia? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah sama dengan Majusi pada saat ini. Tuh, Qadariyah sama kelompok Majusi. Majusi di mana itu? Nyembah api di Persia. Makanya Husain istrinya orang Persia. Husain orang Persia. Sehingga diberi warna. Pengikut-pengikut Husain yang kemudian terkelompok sebagai Syiah itu dari kelompok itu. Diberi warna dengan warna-warna keyakinan agama Majusi. Sehingga Iran itu Syiah. Maka kemudian tradisi keagamaannya udah jauh dari Islam. Tuh. Sabda Nabi kita ulangi, Al-Qadariyah itu majusu hazil ummah. Artinya ada benang merah dengan informasi sejarah bahwa Husain istrinya adalah putri Majusi. Oke. Waqala, Nabi berkata, al-musyabbihatu, kelompok yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, Yahudu hazihil ummah. Yahudi umat ini. Paham? Menyerupakan Allah dengan makhluk, Khalik dengan makhluk, atau makhluk dengan Khalik. Ada orang-orang tertentu yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bahkan lebih hebat lagi, yaitu bukan cuma memiliki sifat ketuhanan, emang Tuhan. Gitu. Yang berikutnya warrafidu nasoroha, dan Syiah Rafidhah adalah Nasrani. Lam ajid lahu aslan. Aku si pengarang tidak menemukan dasar. Dasar kepercayaan, keyakinan baik Qadariyah, Musyabbihah maupun Nasriyah, Rafid. Wa qala alaihi salatu wassalam jumlatan. Maka kemudian dibawakan hadis Nabi ini. Kenapa terjadi kayak begitu? Nabi bersabda, latas lukunna subulal umami qoblakum hazwal qazi bil qazi wan na'li bin na'li hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh.
Artinya kalian akan mengikuti, tasluku artinya jalan, meniti, mengikuti. Subulal umam qablakum, jalan-jalan umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian bukan cuma zaman Nabi saja, sebelumnya juga. Bagaimana mengikutinya? Hazwa qazin bil hazwal qazi bil qazi. Selangkah demi selangkah. Wan na'li bin na'li. Na'al sendal. Maksudnya ini kinayah. Selangkah demi selangkah. Hatta lau dakhalu, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltum. Pasti kalian akan masuk ke lubang biawak juga. Fenomena itu kita jumpai nggak sekarang? Ada. Ya dah? Diikutin semua. Mulai dari budaya. Mulai dari cara berpikir. Lalu kemudian sikap. Terlihat gaya anak muda sekarang aja tuh. Kemana kiblatnya? Islam, Muslim, pakai jilbab. Tapi jingkrak-jingkrakan. Ikut desak-desak. Itu kan udah ya. Ngikut atau enggak? Ngikut. Sehingga itu menjadi amunisi yang luar biasa efektif bagi musuh-musuh. Cekoki mereka dengan kebudayaan barat kurang lebih begitu. Itu baru dari yang bersifat fisik. Belum pemikirannya batin. Umpamanya Islam mengatakan nggak boleh pacaran, nggak boleh ngelihat. Oh, itu ditepis oleh mereka lewat budaya yang tak terasa. Bahkan terasa nikmat, terasa indah. Sehingga ada ungkapan, Islam itu menjadi ortodok. Islam kuno. Nggak menjawab tantangan zaman. Nggak sesuai dengan keinginan muda-mudi, kurang lebih. Akhirnya bukan cuma muda-mudinya saja. Para orang tuanya juga. Demikian kebenaran firman Allah dan hadis Nabi. La taslukunna subulal umam qablakum hazwal qazi bil qazi wan na'li bin na'li hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. La-nya pendek. Kalau yang enggak berbasic bahasa Arab itu fatal. Ya, fatalnya gimana? Lihatin tuh khotib Jumat yang belajar bahasa Arab sama yang enggak. Apa itu penutupnya bagaimana itu? Ayahnya penutupnya apa, Jamal? Barakallahu li wa lakum. Terus kan wala zikrullahi akbar. Lanya dipanjangin dia. Wala zikru. Dalam ini. Iya, udah habis ya. Coba barangkali ada yang mau bertanya boleh sebelum kita masuk seperti tadi. Balaghah 3. Ada tanya. Kalau yang di bidang ta'akuli sih boleh bertanya ya Pak ya, yang nggak boleh apa dan mengapa itu yang dita'abudi ya. Iya. Hikmah itu sebetulnya apa sih Pak Yai, substansi dari hikmah itu? Kan si iblis itu nanyain apa hikmahnya saya bersujud kepada Adam, apa hikmah ini, hikmah itu. Hikmah itu sebetulnya sering dengar tapi substansinya apa tuh hikmah itu? Hikmah itu tetangga saya, Pak. Namanya Bu Hikmah. Bu Hikmah. Terus saya salamin ya. Nah, ini pertanyaan menarik. Sama seperti banyak kata serupa dipahami oleh masyarakat dengan paham yang berbeda. Demikian kata hikmah. Dari kata ha, kaf, mim, hukum. Maka kalau hukum itu adalah ketetapan. Oke?
dalam konteks teologi ketetapan itu hukum Allah yaitu sunnatullah. Api panas itu hukum Allah, sunnatullah. Es dingin, rajin pandai, malas bodoh. Itu sunnatullah. Kita memahami dari situ penting. Oke. Nah, terus yang menetapkan namanya hakim. Tapi pola mubalaghahnya sangat menetapkan. Maka polanya menjadi hakim. Sangat menetapkan. Ketetapan Allah api panas itu udah pas. Nggak lebih, nggak kurang. Belum lagi manfaat panas yang ada di balik api. Ketetapan Allah air mengalir ke tempat yang lebih rendah itu udah pas. Karena ditetapkan oleh yang maha hakim. Maka hakim kemudian diartikan bijak. Itu udah bijak sekali. Umpamanya contoh lain lagi, besi keras, tempe empuk. Jangan coba dibalik. Tempe keras, besi empuk. Maka Pak Jamal sarapan pakai besi. Bikin jembatan pakai tempe. Lah itu udah nggak enak kedengarannya. Kemudian masuk hakim. Dalam dunia filsafat, hakim itu para filosof. Sebab filosof itu cerdas luar biasa, dia tak bertindak, tak berkata, kecuali mengandung kebenaran. Maka disebut zamannya hukama, itu para filosof. Benar. Allah jauh lebih benar dari mereka, maka disebut hakim. Baru kemudian kita mendengar kata-kata hikmah. Tuh dari kata hakama juga, hikmah. Apa kata-kata hikmah? Itu kata para filosof. Karena mengandung kebenaran yang universal. Kalau dalam bahasa Arab contohnya apa itu? Manjada wajada. Tuh kata-kata hikmah. Nggak ada yang tahu siapa yang ngomong. Demikian dalam kajian sastra, kata-kata hikmah itu bagus, tinggi kebenarannya, dan nggak ada yang tahu siapa yang ngomong. Benar, majada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dah dapat. Tahu nggak? Coba kalau lihat tuh lagi di LBK ujian, pada sungguh-sungguh nggak? Dapat, nengok kiri, nengok kanan, belakang apa ya? Terus dapat hikmah apa enggak? Kesini terus nih. Kapan lagi mau nyindir kalau bukan sekarang? Ada hikmahnya nggak ada. Baru sampai pertanyaan. Hikmah adalah melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Allah, ketetapan Allah. Itu namanya hikmah. Melakukan sesuatu sesuai dengan ketetapan Allah. Saya beri ilustrasi. Haus. Bagaimana cara menghilangkan rasa haus? Minum. Dan minumnya harus sesuai dengan sunnatullah, ketetapan Allah, yaitu air yang menghilangkan rasa haus. Ketika haus, lalu minum, air yang bisa menghilangkan rasa haus, terus hilang rasa haus. Hilang rasa haus, itulah dia hikmahnya minum. Lapar, makan sesuatu yang menghilangkan rasa lapar. Ya, terus habis makan, hilang rasa lapar. Hilang rasa lapar, itu dia hikmah makan. Kenapa? Karena melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Allah. Itu dari hakamah, hikmah, hukum Allah. Boleh, umpamanya lapar, terus makan salak, keranjang, hilang nggak rasa lapar? Hilang. Apalagi lapar, terus yang dilakukan nggak sesuai dengan sunnatullah. Lagi lapar, pengen hilang rasa lapar, dia ngerokok. Merokok 1 kontainer, hilang rasa lapar. Nggak sesuai dengan sunnatullah, nggak hilang rasa lapar. Baru kemudian puncak yang ditanya.
tercegahnya perbuatan keji dan munkar, itu dia hikmahnya sholat. Hikmahnya sholat adalah tercegahnya si pelaku dari perbuatan keji dan munkar. Ibarat minum, yang diminum adalah air yang bisa menghilangkan rasa haus. Maka hilang rasa haus, itu hikmah minum. Oleh karena itu, kalau ada orang sholat terus, tapi munkarnya juga terus, maknanya dia haus, bukan air yang dia minum. Maka nggak pernah hilang rasa haus. Bisa jadi air laut yang diminum. Terus haus. Apalagi kalau yang diminum baygon. Hilang nggak rasa haus? Hilang nyawa. Hilang nyawa mah dijual sawahnya. Nah, itu arti hikmah sebenarnya. Baru kemudian pelajaran hari Sabtu. Dan buat kita semua, Pak Yahya terutama yang nanya. Nikah, ada hikmahnya nggak? Ada Tuh, saya tanya, apa hikmahnya? sakanun lahum. Hah? Menenangkan. Hikmahnya nikah, yaitu nggak mau nikah lagi, Pak Yahya. Malah mau. Paham? Awas nih, ada yang ngambek. Yahya itu. Ayah ya, paham? Ya. Tadi nanya, salah siapa nanya? Yang Makanya jangan nanya. Itu belum dapat hikmah berarti. mau nikah lagi, belum nikah berarti. Nggak berani. Itu. Iya, ya sudah. Ya, jadi demikian nanti. Ada hikmah Maulid, hikmah Isra Mi'raj, hikmah nuzulul Quran. Sejatinya cukup satu kali karena sudah mendapatkan hikmah. Ini Isra Mi'raj lagi, nggak Maulid lagi, gitu kurang lebih. Atau paling tidak situasi kondisi kebatinan antara sebelum Maulid dengan sesudah Maulid harus berbeda. Hikmah Ramadan, hikmah puasa. Kayak model tadi, orang haus minum terus hilang rasa haus. Selama ini kita nggak mendapat hikmah. Oleh karena itu, yu'tal hikmah lima yasha. Hikmah diberikan kepada orang yang dikehendaki, yaitu yang berusaha betul serius. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Orang yang sudah dapat hikmah itu luar biasa mendapatkan kebaikan yang terhingga. Allah alam bissawab. Ada lagi yang lain? Halo Pak Jadi, Yahya. Pak Yahya mau ini atau bisa spiritual, bisa juga fisikal gitu Pak Yai. Ini mau poligami juga kayaknya. Udah expired. Udah kadaluarsa. Ini bagaimana mudanya, udah luar saja begini. Saya cuma mewakili Pak Jamal yang masih muda. Nantangin Pak Jamal. Ya, Ustaz, Pak Yahya lagi bidik hikmah Humaira, Ustaz. Nama perempuan yang dibidik hikmah Humaira. Ya, jadi demikian hikmah. Seperti halnya juga kata lain, yaitu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah diartikan suci. Tidak terlalu salah. Karena secara konseptual, bayi lahir nggak membawa dosa. Nggak membawa dosa suci. Padahal fitrah bukan suci. Fitrah kan dari fatoro. Fatoro artinya mencipta. Apa fitrah ciptaan? Baru Muhammad Abdul dalam tafsirnya ayat yang berbunyi faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha dan seterusnya. Apa kata dia? Fitrah itu tokoh. Tokoh apa itu? Potensi. Potensi apa itu? Potensi iman. Bayi lahir
membawa potensi iman. Walaupun dia nggak dididik, terus tumbuh dewasa, dipastikan kenal Allah. Karena fitrah. Dan fitrah nggak pernah berganti, la tabdila li khalqillah. Tuh, cuma fa'abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya yang membuatnya anak Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apa maknanya? Pengaruh lingkungan kuat sekali. Kedua orang tua adalah lingkungan pertama dan utama yang bisa mewarnai cara berpikir si anak. Itu informasinya begitu fitrah. Tapi seiring dengan itu, fitrah juga memiliki kelemahan, yaitu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Itu lihat fenomena yang ada, remaja-remaji kita, bahkan bukan cuma remaja-remaji, para intelektualnya, tokohnya juga terpengaruh nggak sama lingkungan. Lingkungannya fulus, maka ya udah demi fulus, akhirnya buta dengan kebenaran Allah. Itu kurang lebih kuatnya pengaruh. Maka dilengkapi dengan fitrah atau dengan potensi iman yang berikutnya, yaitu indera. Indera juga lemah. Diberi lagi akal. Akal juga lemah. Maka diberi potensi hidayah yang paripurna, yaitu din, agama. Karena datang dari yang maha sempurna. Demikian terkait dengan fitrah. Belum lagi banyak kata yang lain. Ya, iya. Pokoknya kata apa lagi? Di masyarakat itu lebih dikenal nasib daripada kodok dan kodar. Akhirnya rancu. Yang mana nasib? Itu mau udah nasib. Itu mau udah nasib. Iya. Ada benar, ada benang merahnya. Tapi nggak proporsional. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Pak Jamal ada lagi. Wah, ini udah mau jam 9 Pak Jamal. Iya, Ustaz. Maksud saya kita nggak ke balaghah dulu ya. Iya, Ustaz. Iya. Ini dulu ya. Tapi yang menarik lagi ada fi'liyah, ismiyah. Ada ismiyah, fi'liyah. Baru kemudian ketika pertanyaan apa bedanya ketika menggunakan fi'il madi, nah itu wilayahnya sorf. Tapi dipakai dalam nahwu. Ya, harus lekat maknanya dalam konteks sorf. Kalau madi menentukan zaman lalu, lewat. Balaghahnya kalau zaman lalu itu pasti maknanya manjaddah, siapa yang sungguh-sungguh. Udah apa belum? Udah. Belum. Itu menjadi nggak pantas kalau pakai fi'il mudhari. Siapa yang akan sungguh-sungguh? Tuh beda maknanya. Baru akan. Kita nih belajar udah sungguh-sungguh apa akan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Harusnya sudah. Iya, itu udah apa belum? Apa sedang? Sudah. Harus sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Terus bagi yang sedang. Betul juga. Kalau sudah, bisa jadi dimaknai udah selesai sungguh-sungguhnya. Kalau yang sedang itu fi'il mudhari. Karena zaman mustakbal, zaman hal. Maka diartikan selalu. Bima kuntum takzibun pakai fi'il mudhari. Sesuai dengan apa yang dulu kuntum. Selalu kalian bohong. Dia membangun kehidupan akhirat dengan bohong. Mana mungkin masuk surga? Itu orang bohong. Hari ini bohong, besok bohong. Besok bohong apa lagi ya? Gitu kurang lebih. Fi'il madi sama fi'il mudhari. Maka ketika berdoa, Allahu yaghfir, senantiasa mengampuni, itu berdoa. Jadi kita pakai fi'il madi, ghafarallahu dzunubah. Itu udah diampuni. Artinya tuh doa jauh lebih tinggi. Bab fi'il madi memberikan kepastian. Kepastian ditangkap dari kata-kata zamannya, yaitu telah. Kalau telah berarti udah, kalau udah berarti pasti.
kiamat luar biasa pastinya. Padahal belum, maka fi'il yang dipakai dalam Al-Quran Madi. fi'il madi. Ata amrullah, ata udah datang. Terus apa lagi ya? Gitu. Jadi demikian membedakannya. Oleh karena itu kalau dirinci luar biasa, satu semester. Ya. Nah, belajarnya itu yaitu nahu buku 2 kalimat dalam Al-Quran. Selama ini ada kalimat ismiyah fi'liyah saja, tapi syartiyah enggak di apa namanya? Enggak didalami. Iya. Akad jual beli juga selalu pakai madi. Pakai madi. Akan Kalau nikah juga. pakai Ustaz. Pertanyaan, enggak usah jual beli, akan nikah. Akan nikah ya, kabil tuh Akan nikah nikah. nih yang masih hangat. Maka kalau fi'il mudhari itu enggak sah. Kenapa? Karena baru akan. baru akan. Ada pengumuman rumah ini akan dijual. Nah, itu ketawain baru akan. Jadi jual. Nah, terkait akan jual beli itu tidak menunjukkan apa namanya? Tidak menunjukkan, Teman. sudah bukan. Seriusan. Itu lain lagi. Keseriusan. Menunjukkan kepastian. Iya. Ya Allah, alam besar. Kan akad nikah juga termasuk dalam muamalah dagang. Emang mau dagang saya mau berapa keranjang lagi gitu maksudnya. Jamal, Baik. Jamal izin bisa. Silakan Pak Eka. Eka, Silakan. Eka. ini saat menarik yang pertanyaan saat Jamal ini luar biasa saat ya. Tercerahkan saya juga nih. Jadi saya pernah mengkaji sedikit saya tentang kata sabaha. Ya, tentang jadi subhana apa al-Isra ya dalam bentuk matul mutlak saat ya. Sabaha subhana, nah kemudian dalam bentuk fi'il madhi sabaha, nanti di ayat yang lain yusabbihu Ustaz. Iya. Nah, menariknya ya saya waktu ini walau lulusan Ustaz kalau salah Ustaz, tapi saya teringat tadi arah apa sampai dari Ustaz. Jadi kalau berarti pasti dari dulu tuh apa langit dan bumi sudah bertasbih. Nah, ketika yusabbihu kata Ustaz berarti senantiasa dari ya berlangsungnya selalu bertasbih gitu. Betul nggak Ustaz begitu Ustaz? Iya, betul. Betul. Pada saat Allah menggunakan sabbaha memberikan informasi sudah, nggak usah nyuruh lagi. Pada saat Allah menggunakan fi'il mudhari yusabbihu, tasbih yang dilakukan itu senantiasa. Kalau kita kan manusia nggak senantiasa. Kalau lagi ingat saja. Tapi kalau manusia binatang sama tumbuhan itu nggak pernah ada potongan detik yang dia tidak bertasbih. Apa pelajaran penting yang mau disampaikan kepada kita? Tuh, yang nggak dikasih akal aja nggak berhenti-berhenti bertasbih. Masya Allah, Masya Allah. Kamu udah dikasih akal. Paham mereka bertasbih apa maksudnya? Dalam konteks tumbuhan dia tunduk. Ada nggak duren yang kemudian beraroma semangka? Duren Yahya. Ada nggak? Duren Yahya. Ini nggak apa-apa lah. Kalian nyindir soalnya udah mau Ramadan. Itu bertasbih dia. Tunduk pada sunnahnya, duren, kamu aromanya duren. Pokoknya lagi bakar sate. Aromanya masih ikan asin. Oh, benar lah. Tunduk. Itu aromanya sate, mungkin ketukar. Akhirnya dalam konteks manusia itu taat bertasbih, telinga bertasbih. Dia potensinya mendengar, bukan melihat. Mata bertasbih, potensi yang diberikannya melihat. Lidah, batang lidah, ada yang punya potensi asin. Di bagian mana? Manis, pahit, sepet. Ya atau tidak? Belum lagi saraf. Kan semuanya bertasbih. Ya, secara individu, organ tubuh ini juga bertasbih.
Kata Allah kepada uban, kamu putih. Ada uban yang hitam. Ada deh yang berbeda uban deh. Itu tunduk. Nah, terkait dengan surat Al-Isra ayat 1 subhana, itu ada dua sudut pandang. Yang pertama dari nahunya subhana maf'ul mutlak. Ada perintah sabih, apalagi belajar balaghah ada amr bentuknya masdar. Ihsana wa bil walidaini, termasuk subhana, bimana sabih. Tuh. Sucikan Allah. Yang kedua, subhana itu ta'ajub. Sirat ta'ajub, heran. Loh, siapa yang heran? Itu yang ngomong Allah. Allah heran. Allah sendiri kagum dengan kekuasaannya. Dia mampu memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km kurang lebih. Kalau perjalanan onta 3-4 bulan. Tapi itu cuma 1/200 detik. Tuh, karena jarak 1.500, kecepatan buruk adalah cahaya, itu 300.000 km. Maka jarak segitu 1/200 detik. Lalu lebih dari itu mereka, dia kagum. Dia kagum bukan karena kagum, nggak masuk akal dia. Tapi ingin mengajarkan kepada kita, tuh aku aja kagum. Masa kamu masih melecehkan Al-Quran? Apaan itu? Dongeng. Begitu mengalaminya. Kalau dari sudut pandang, itu ta'ajub. Karena memang dia adalah ta'ajub. Iya. Jadi cepatnya luar biasa dikemukakan dalam dalam redaksinya kata-kata lailan. Asro itu saja udah mengandung malam, perjalanan malam. Ngapain pakai kata lailan? Nakirah. Iya, itu menunjukkan cepatnya. Sebentarnya. Kalau bangun malam, kencing, malas tahajud, karena masih ngantuk, balik lagi ke tempat tidur, di tempat tidurnya dipegang masih hangat. Terus gitu tuh. Isra Mi'raj. Iya Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Iya.